Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di video kali ini kita akan ngebahas apa itu critical thinking. Nah, salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki oleh setiap individu adalah critical thinking atau yang kerap disebut dengan sebuah proses berpikir kritis dalam setiap keadaan yang ada. Nah, lalu apa pentingnya seorang memiliki kemampuan berpikir kritis dan apakah perlu menerapkan kemampuan berpikir ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, secara umumnya, ketika seorang memiliki kemampuan berpikir kritis, maka orang tersebut bisa menjadi lebih pandai dalam mengambil keputusan, penerima informasi, memecahan masalah, dan hal lainnya. Perlu diketahui juga jika setiap orang memiliki kemampuan berpikir yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu terkadang ada istilah beda sudut pandang atau beda pemikiran antara satu orang dengan lainnya. Secara garis besar, critical thinking adalah sebuah kemampuan untuk bisa berpikir lebih jernih dan lebih rasional terhadap apa yang harus dilakukan maupun terhadap apa yang harus dipercaya. Bisa juga critical thinking dimaknai sebagai sebuah pola pikir yang dimiliki oleh individu agar tidak menerima informasi secara mentah-mentah. Diperlukan sebuah pola pikir untuk mengevaluasi dan menganalisis kebenaran dan informasi tersebut. Nah, tentunya mereka yang sudah bisa berpikir kritis juga akan lebih tepat dalam mengambil keputusan terhadap masalah yang sedang dialami. Selain itu, ada beberapa kemampuan lain ketika seseorang bisa menerapkan keterampilan critical thinking dalam kehidupannya, yaitu bisa lebih mudah memahami hubungan antara logika dan gagasan, kemudian bisa melakukan identifikasi, membangun, sekaligus melakukan evaluasi terhadap argumen, bisa melakukan deteksi terhadap ketidakkonsistenan dan kesalahan umum dalam bernalar, kemudian mampu menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi secara sistematis, kemudian bisa melakukan identifikasi, relevansi, dan pentingnya sebuah gagasan, terus mampu merenungkan sebuah pembenaran terhadap keyakinan sekaligus nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang tersebut. Nah, kemampuan berpikir kritis bukanlah tentang seberapa banyak informasi yang dimiliki oleh seseorang. Bahkan, belum tentu seorang yang memiliki ingatan yang begitu baik dan tahu begitu banyak fakta memiliki critical thinking dalam dirinya. Nah, namun, critical thinking adalah sebuah pola pikir untuk mengetahui bagaimana konsekuensi terhadap apa yang mereka tahu. Mereka yang memiliki kemampuan berpikir ini biasanya akan lebih tahu bagaimana memanfaatkan informasi yang diterima sebagai metode penyelesaian sebuah masalah. Selain itu, mereka juga bisa mencari informasi yang relevan. Kita bahas juga perbedaan critical thinking dan analytical thinking. Jadi, setelah tahu apa itu critical thinking, berikutnya kita coba bahas penjelasan tentang critical thinking dan analytical thinking. Meski keduanya mungkin tampak sama, namun sebenarnya kedua kemampuan tersebut memiliki perbedaan satu sama lain. Nah, perbedaan yang pertama dari sisi pemanfaatan fakta yang ada. Baik itu critical thinking maupun analytical thinking sama-sama menggunakan fakta untuk memproses evaluasi terhadap informasi yang ada. Meski begitu, metode yang digunakan keduanya sangatlah berbeda. Nah, di mana critical thinking akan menggunakan fakta sebagai bantuan membentuk opini sekaligus membentuk apakah ide yang ada memang benar-benar masuk akal. Nah, sedangkan untuk analytical thinking adalah menggunakan fakta sebagai pendukung bukti. Jadi, dari dua penjelasan tersebut sudah bisa diambil kesimpulan jika kedua jenis kemampuan berpikir ini memiliki dua metode yang berbeda dalam pemanfaatan fakta yang ada. Kemudian perbedaan yang kedua dari sisi tujuan yang
berbeda. Berikutnya adalah dari segi tujuan, dimulai dari critical thinking yang memiliki tujuan untuk individu dalam mempertahankan argumen yang bisa menjadi dukungan terhadap sudut pandang tertentu. Nah, critical thinking juga akan mempermudah seseorang dalam memberikan motivasi kepada orang lain dan juga tujuan hidupnya. Sedangkan tujuan dari analytical thinking terbilang cukup berbeda dari critical thinking, di mana tujuan dari analytical thinking adalah untuk menyelesaikan sebuah masalah yang begitu kompleks. Nah, selain itu, analytical juga bisa membantu seorang dalam melakukan analisis terhadap situasi yang sedang terjadi. Adanya critical thinking juga bisa membuat individu menemukan ide-ide baru. Nah, selain itu juga analytical thinking bisa membantu seorang untuk bisa mengumpulkan sekaligus menafsirkan suatu data untuk pemahaman yang lebih lanjut. Mereka juga akan bisa mencoba untuk mengembangkan sekaligus yakin terhadap persepsi sebuah ide. Selanjutnya, dari sisi proses berpikir, dari segi proses berpikir keduanya juga memiliki perbedaan yang cukup menonjol ya. Di mana critical thinking memiliki proses berpikir melingkar. Nah, sedangkan untuk analytical thinking akan menggunakan proses berpikir linear serta lebih fokus gitu. Mereka yang menggunakan critical thinking kebanyakan akan berputar secara terus-menerus terhadap suatu ide hingga mendapatkan kesimpulan. Nah, sedangkan seorang yang menerapkan analytical thinking lebih cenderung untuk bisa berpikir dari satu pemikiran ke pemikiran berikutnya. Jadi rutenya adalah formasi lurus dari satu pemikiran ke pemikiran berikutnya gitu. Selanjutnya, dari cara membentuk kemampuan berpikir kritis. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika kemampuan berpikir kritis atau critical thinking dari satu orang dengan orang lain itu berbeda. Namun, untuk menumbuhkan kemampuan berpikir ini sebenarnya bisa dilakukan dengan beberapa tahap ya. Jadi, jika kita belum begitu tahu bagaimana cara membentuk kemampuan critical thinking, ada beberapa poin ya yang akan membantu kita agar lebih mudah meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, yang pertama, kenali masalah yang ada. Hal pertama yang bisa kita lakukan dalam meningkatkan kemampuan critical thinking adalah bagaimana kita mengenali atau mengidentifikasi masalah yang ada. Masalah bisa terjadi biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari faktor psikologis, kemudian faktor orang terdekat seperti teman maupun keluarga, lalu ada juga faktor lingkungan yang bisa jadi mempengaruhi terjadinya suatu masalah. Dalam proses identifikasi masalah yang ada, kita dituntut untuk bisa lebih memahami diri sendiri intinya. Nah, dimulai dari faktor apa yang menyebabkan permasalahan tersebut terjadi, dampak apa saja yang bisa ditimbulkan dari masalah yang ada terhadap kita dan orang sekitar. Lalu posisi kita dalam permasalahan tersebut adalah sebagai apa gitu. Kemudian menentukan skala prioritas ya. Setiap orang pasti memiliki masalah dalam hidupnya. Namun bagi kita yang ingin berlatih meningkatkan kemampuan critical thinking, sebaiknya mulailah menentukan skala prioritas terhadap masalah yang ada. Dimulai dari mengenali masalah yang begitu mendesak, masalah yang bisa ditunda, hingga masalah yang bisa diselesaikan pada sesi paling akhir. Nah, tentunya ketika skala prioritas suatu masalah sudah bisa kita ketahui dengan baik, maka kita bisa dengan mudah mencapai target yang ingin dicapai. Selanjutnya, mengumpulkan informasi. Ketika kita sudah mengetahui bagaimana prioritas masalah-masalah yang sedang ada, kita bisa mencoba untuk memulai mengumpulkan informasi sembari melakukan analisa. Nah, dapatkan informasi sebanyak-banyaknya terhadap masalah yang sedang ingin diselesaikan. Kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi dari berbagai sumber, mulai dari buku, kemudian ada jurnal, internet, studi lapangan, maupun
pengalaman, dan berbagai macam sumber lainnya. Semakin banyak informasi yang atau pengetahuan yang kita miliki, maka kita akan meminimalisasi kemungkinan tertipu gitu. Bahkan kemampuan analisis yang kita miliki juga akan turut berkembang dengan bertambahnya pengetahuan. Selanjutnya, mengenali persepsi orang lain. Dalam suatu masalah yang sedang dipecahkan, terkadang ada banyak persepsi atau argumen orang lain yang muncul. Pada saat hal tersebut terjadi, sebaiknya kita tidak begitu saja langsung memaknainya mentah-mentah atau memakannya mentah-mentah. Lakukan proses analisis terhadap setiap argumen yang ada, karena hal ini penting bagi kita untuk bisa memperbanyak ilmu pengetahuan agar tidak mudah tertipu dengan argumen orang lain. Berikan sedikit rasa curiga atau mungkin tidak percaya agar kita bisa melakukan proses analisis terhadap argumen yang ada dengan lebih dalam lagi gitu. Nah, selanjutnya lakukan analisis terhadap setiap data. Ketika kita menerima sebuah data, sebaiknya jangan langsung percaya begitu saja. Pastikan dulu untuk selalu melakukan analisis terhadap data tersebut. Selain itu, menemukan informasi lain yang bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan sekaligus mampu menunjang setiap data yang telah kita peroleh sebelumnya. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Nah, ketika 5 tahapan sebelumnya telah dilakukan, maka kita bisa melanjutkan dengan melakukan pengambilan keputusan. Dengan beberapa tahapan atau cara di atas, kita akan semakin mudah dalam meningkatkan kemampuan critical thinking dalam diri sendiri. Selain itu, ketika kemampuan critical thinking yang kita miliki sudah meningkat, maka kita bisa membantu orang lain untuk menyelesaikan permasalahan mereka, sekaligus mencari jalan keluar yang terbaik terhadap masalah tersebut. Kemudian, pentingnya kemampuan critical thinking bagi karyawan gitu ya. Kemampuan critical thinking tak hanya bisa membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan pribadi saja. Namun, kemampuan critical thinking juga sangat penting ketika sedang dalam posisi sebagai seorang karyawan. Banyak sekali manfaat yang diberikan oleh kemampuan critical thinking jika dimiliki oleh seorang karyawan. Nah, mungkin kita juga belum begitu menyadari pentingnya critical thinking. Namun, agar kita tahu lebih lanjut, maka penjelasan berikut ini akan bisa membantu kita. Nah, yang pertama, mampu meningkatkan kinerja tim. Dalam dunia kerja, penting sekali memiliki kemampuan critical thinking. Mulai dari atasan hingga karyawan, seharusnya sama-sama memiliki kemampuan critical thinking. Sebab, ketika semua orang dalam dunia kerja memiliki kemampuan critical thinking, maka kemudahan proses penjualan, kemudian produksi hingga aktivasi lapangan akan bisa didapatkan. Oleh karena itu, sejak awal rekrutmen calon karyawan, pihak perusahaan akan memberikan beberapa pertanyaan yang mengacu ke arah kemampuan critical thinking dari calon karyawan tersebut gitu. Bahkan ketika karyawan baru sudah diterima sekalipun, pihak perusahaan tetap akan memberikan pengembangan skill critical thinking dari setiap karyawan yang ada. Nah, sebab perusahaan-perusahaan yang berkualitas akan tahu jika semua proses yang ada di dalam perusahaan bisa berjalan dengan lancar karena dipengaruhi banyak faktor, seperti salah satunya kemampuan critical thinking. Selanjutnya, produk berkualitas bisa dihasilkan dengan baik. Setiap karyawan yang memiliki kemampuan critical thinking juga bisa membuat sebuah produk yang berkualitas. Produk yang berkualitas tinggi menuntut ketelitian dalam proses pengerjaannya. Bahkan seluruh detail barang maupun jasa sebelum didistribusikan kepada pihak konsumen akan dianalisis terlebih dahulu. Apakah barang maupun jasa sudah benar-benar dibutuhkan oleh target pasar itu? Nah, jadi selanjutnya juga bisa mempermudah menyelesaikan konflik antar karyawan. Nah, bukan hanya performa dalam kinerja seseorang karyawan saja, tentunya
adanya kemampuan critical thinking juga akan mempermudah seseorang dalam lingkup perusahaan untuk bisa menyelesaikan sebuah konflik yang terjadi antar karyawan. Tentunya penyelesaian yang dilakukan dengan bantuan kemampuan critical thinking akan lebih damai dan tidak condong ke salah satu pihak. Selanjutnya, tak mudah tertipu. Mereka yang memiliki kemampuan critical thinking bisa dibilang tidak akan mudah tertipu oleh informasi yang didapatkannya. Di mana kemampuan critical thinking bisa membuat seseorang individu bisa berpikir lebih logis, rasional, dan beralasan. Selain itu, mereka yang memiliki kemampuan critical thinking juga bisa membuat seseorang mengambil sebuah fakta berdasarkan analisis yang begitu dalam. Mereka juga tidak akan mudah percaya begitu saja terhadap informasi yang ada tanpa analisa yang begitu logis, bernalar, dan rasional gitu ya. Kemudian menjadikan individu yang lebih baik ya. Mereka yang sudah memiliki kemampuan critical thinking biasanya akan bisa menerima pendapat orang lain, berpikir terbuka dan tidak kaku. Jadi ketika seorang bisa melakukan hal tersebut, maka ia akan lebih mudah dihormati di lingkungan kerjanya. Ketika ada seseorang yang bisa menerima pendapat orang lain, kita akan lebih mudah dianggap sebagai rekan kerja yang baik gitu. Dan jika hal tersebut bisa berjalan dengan begitu lancar dalam jangkauan waktu yang lama, maka kondisi lingkungan kerja kita akan lebih kondusif dan hasil yang diberikan juga ya akan lebih produktif gitu ya. Nah, hal ini juga ya tentunya menunjukkan jika kemampuan critical thinking memang begitu penting bagi lingkungan kerja atau mungkin individual tertentu. Selanjutnya, memicu sisi kreativitas individu agar bisa mendapatkan solusi terbaik dan kreatif terhadap masalah yang ada di tempat kerja. Bukan hanya diperlukan ide-ide baru saja, teman-teman. Pasalnya, kita juga harus lebih tahu secara detail terkait dengan ide baru yang tersebut gitu. Apakah memang ide baru tersebut begitu cocok atau relevan sebagai solusi untuk menghadapi masalah yang ada atau masalah sebaliknya. Agar bisa mencari ide yang relevan dan pas terhadap masalah yang ada, bisa dibantu dengan kemampuan critical thinking tersebut gitu teman-teman. Dengan kemampuan critical thinking, seseorang bisa memilih atau memilah mana ide yang baru yang paling relevan untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada. Bahkan pengubahan ide-ide baru agar bisa lebih relevan juga bisa terwujud dengan baik ketika dilakukan dengan bantuan kemampuan critical thinking. Selanjutnya, critical thinking sebuah kemampuan tanpa batas. Jadi, memiliki kemampuan critical thinking memang begitu penting sekali bagi individu. Jika kita bekerja dalam lingkup penelitian, hukum, manajemen, maupun keuangan, kemampuan critical thinking memang sangat dibutuhkan. Akan tetapi, kemampuan critical thinking bukan hanya bisa digunakan pada dunia kerja saja. Namun, kemampuan critical thinking bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari gitu. Terus, membantu penyesuaian diri seseorang terhadap lingkungan baru. Adanya kemampuan critical thinking bisa membuat seseorang bisa lebih mudah menyelesaikan diri terhadap kondisi atau lingkungan baru. Dengan adanya critical thinking, seseorang karyawan bisa lebih mudah melakukan analisa informasi, mengintegrasikan pengetahuan, hingga memecahkan masalah. Jadi dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan jika kemampuan critical thinking memang begitu dibutuhkan oleh semua orang, baik dalam lingkup kerja maupun kehidupan pribadi. Penerapan kemampuan critical thinking juga memang bisa menunjukkan kehidupan yang lebih baik. Nah, oke. Mungkin sampai di sini pertemuan kali ini. Untuk materi-materi selanjutnya nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.